Perkenalkan, nama saya Chelsea. Perkenalkan, nama saya Chelsea Natalia dengan NIM 2482030. Oh, perkenalkan nama saya Dildi Septiani dengan NIM 2482002. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi kami, yaitu aplikasi pemesanan bakmi Parompong. Dan di sini penjelasannya akan dimulai oleh saya. Jadi di sini ini adalah kode-kode yang kami buat untuk membuat aplikasinya. Di sini ada menu adapter, order activity, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk gunakan aplikasinya. Tapi sebelumnya di sini di halaman login, ini kita kalau misalnya belum punya akun, kita bisa daftar dulu. Tapi ya kita daftar emailnya. Ini kita masukkan kata sandi dan kita klik daftar. Di sini kita masukkan email yang tadi terdaftar dan kata sandinya. Dan kita klik masuk. Di halaman pertama setelah login itu adalah ada dashboard. Nah, di sini ada list menu-menu populer kami. Ada bakmi ayam, bakmi spesial, es teh, bakmi bakso, dan ada minuman fruit punch. Ini juga langsung disertai dengan harga-harganya. Di sini ada fitur atau tampilan total pesanan, ada juga pesanan yang aktif. Di sini 15 karena saya sudah mendemonstrasikan ini dengan teman saya berkali-kali untuk memastikan tidak ada error di aplikasi ini. Sekarang kita langsung mulai memesan. Di sini kita akan pesan bakmi goreng dan kita klik pesan. Dan di sini ada subtotalnya 28.000, tapi totalnya jadi 40.000 karena ada biaya ongkir 12.000, 10.000, dan ada biaya pajak 2.000. Kemudian di sini kita klik ada menu tambah item. Kalau misalnya user merasa kurang atau pengen tambah menu lain, bisa klik tambah item. Misalnya kita mau tambah es jeruk, kita klik pesan. Kalau sudah pas pesanannya, kita klik konfirmasi dan pesan. Di halaman berikutnya itu halaman pembayaran. Di sini ada list yang kita pesan, ada bakmi goreng, es jeruk, dan total pembayarannya 48.000. Dan di sini juga tersedia transfer pembayaran ke Bank BRI atas nama Bakmi Parompong. Di sini kami hanya menerima pembayaran via transfer. Kemudian kita klik konfirmasi pembayaran dan ada notifikasi pembayaran berhasil. Artinya kita sudah berhasil melakukan pembayaran dan pesanan kita sudah masuk, pesanan user sudah masuk ke restoran. Kemudian kita klik OK dan akan dialihkan kembali ke halaman dashboard. Dan di sini total pesanannya berubah menjadi 16 karena kita baru saja memesan menu yang baru. Itu saja yang bisa kami presentasikan dari aplikasi kami. Mohon maaf kalau ada eh, kekurangan. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan database-nya. Nah, kita masuk ke dalam database-nya. Di sini yang pertama kita lihat di sini ada tabel user. Nah, tabel user ini nih fungsinya untuk menyimpan data kredensial untuk akun pengguna. Nah, isi datanya itu di sini ada ID, nama, email,
nomor telepon dan address. Kegunaannya untuk melihat proses login dan registrasi untuk memvalidasi apakah orang tersebut memiliki akses ke aplikasi. Nah, yang selanjutnya ada tabel menu. Oke. Tabel menu ini fungsinya untuk menyimpan daftar makanan dan minuman yang dijual. Isi datanya bisa dilihat di sini ada ID, nama, kategori, price description, dan image URL-nya. Dan menu-menu yang banyak ini ada 16 menu yang kita sediakan. Kegunaannya adalah data dari tabel ini ditarik oleh aplikasi untuk ditampilkan di halaman menu activity. Yang selanjutnya ada tabel place order. Oke, fungsinya di sini adalah untuk mencatat transaksi pesanan yang baru saja masuk. Isi datanya itu ada ID, total, harga, status, tanggal, dan nama menunya. Kegunaannya itu untuk menampung data yang dikirim dari order activity saat diklik tombol konfirmasi dan pesan. Yang selanjutnya di sini ada tabel orders. Oke, fungsinya itu adalah sebagai arsip atau riwayat pesanan histori. Kegunaannya itu untuk menyimpan data permanen dari pesanan yang sudah selesai diproses agar pengguna bisa melihat apa saja yang pernah mereka beli sebelumnya. Yang selanjutnya ada tabel dashboard. Nah, tabel dashboard ini fungsinya untuk menyimpan data ringkasan atau agregat. Kegunaannya digunakan untuk menampilkan angka di halaman utama main activity seperti jumlah total pesanan yang pernah masuk secara keseluruhan. Yang terakhir itu ada tabel login. Nah, tabel login ini fungsinya biasanya digunakan untuk mencatat log aktivitas atau kapan user terakhir login dan menyimpan session aktif. Oke, baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini. Baiklah, sekarang kita akan mengundang teman kita untuk memberikan pertanyaan terhadap aplikasi kami. Iya, Cinta boleh bertanya? Gimana? Kamu udah tahu? Perkenalkan, nama saya Cinta Maria Brigita Zebaya Tarigan dengan NIM 2482025. Saya ingin bertanya, bagaimana proses data mengalir dari saat user menekan tombol, konfirmasi dan pesan, hingga angka di dashboard bertambah? Terima kasih. Terima kasih Cinta untuk pertanyaannya. Jadi jawabannya di Android Studio itu ada file order activity. Saat tombol tombol diklik, aplikasi mengumpulkan data pesanan dan mengirimkannya ke server menggunakan library Volley melalui protokol HTTP POST ke alamat IP laptop. Kemudian server yaitu PHP dan MySQL eh di situ tuh ada file place underscore order dot php di XMPP. Nah, itu tuh menerima data tersebut dan datanya datanya tuh disimpan ke dalam tabel place underscore order di database Bakmi Parongpong. Terus di local storage, setelah server memberi respon sukses, aplikasi itu menjalankan fungsi lanjut ke halaman pembayaran dan menyimpan penambahan jumlah pesanan ke dalam share preference dengan nama file bakmi prefs. Terus ada di eh, file main activity di Android Studio di bagian dashboardnya ketika user kembali ke halaman utama, fungsi on resume akan memicu update dashboard dan fungsi inilah yang membaca data terbaru dari bakmi prefs dan menampilkannya pada text view secara real time. Makanya saat user menekan tombol konfirmasi dan pesan itu angka yang ada di dashboard itu bertambah. Itu penjelasan yang bisa saya berikan. Terima kasih Cinta. Baiklah, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, saya mau bertanya Kak Adila. Eh,
Coba Kak Adila jelasin gimana sih proses data mengalir dari suatu user menekan tombol atau konfirmasi dan pesan. Nah, hingga angka di dalam dashboard itu bisa bertambah. Coba Kak Adila jelasin. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk penjelasannya mungkin nggak terlalu panjang ya, singkat aja. Jadi jawabannya itu adalah, saya itu biasa menggunakan intent extra dengan metode khusus untuk array list karena data pesanan terdiri dari nama, harga, dan jumlah. Saya menggunakan fungsi put string array list extra untuk daftar nama dan menu. Dan untuk put integer array list extra itu untuk harga serta kuantitasnya. Mungkin hanya itu jawabannya. Kayak mana, Puas? Pas Kak. Kasih Kak. Oke, terima kasih untuk teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Sekian hal-hal dan materi yang dapat kami sampaikan. Begitulah aplikasi yang kami jalankan. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih.